Ini udah kelihatan belum ya untuk soal sama sheet yang gue tampilin nih di screen gue? Udah kelihatan. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi ini untuk soalnya itu gue ambil dari UTS AB gue waktu kalau soal ya sorry ya putus, jadi internetnya lagi agak masalah. Ini gue bacain dulu nih soal untuk yang pertama. Jadi consider the following costs that were incurred during the current year. For each of the following costs incurred in a manufacturing firm, indicate whether the costs are categorized into product cost, either direct material, direct labor, atau manufacturing overhead. Terus ada period cost, variable cost, atau fixed cost. Nah, dari ke-15 ini tulisannya, nanti kita harus masukin nih, jadi kita klasifikasiin, masuk ke cost classification-nya, apakah DDM, DL, MOH, period cost, variable cost, atau fixed cost. Ya langsung kita mulai aja nih. Sebelumnya, mungkin gue mau masukin materi dulu beberapa, supaya teman-teman juga tahu juga nih. Karena gue jujur dulu juga sempat bingung juga untuk belajarin materi yang ini, karena ini cukup tricky juga. Jadi yang pertama itu untuk variable cost. Variable cost itu apa? Variable cost itu adalah change in total proportion to changes in the related level or activity or volume of output. Sedangkan fixed cost itu adalah remain unchanged in total for a given time period. Lalu untuk direct material itu sendiri adalah cost of all raw materials that will become part of cost object and can be traced. Lalu untuk direct labor atau direct material labor cost itu adalah all manufacturing labor cost and can be traced to the cost object. Contohnya itu kayak upah dari operator mesin. Dan yang terakhir adalah manufacturing overhead. Itu adalah manufacturing cost that related to cost object and cannot be traced. Contohnya itu kayak indirect materials sama juga indirect labor. Langsung masuk ke soal aja. Untuk yang pertama, itu ditanya developing a new product in the laboratory. Dia itu cost classification-nya apa? Nah, kalau di sini tuh jawabannya itu adalah dia itu masuk ke dalam period cost dan juga variable cost. Kenapa? Karena period cost itu yang nggak ada hubungannya dengan apa sih yang kayak perusahaan lakukan gitu. Terus untuk variable cost itu ini kan biayanya nggak tetap ya, karena developing itu kan nggak selalu developing gitu. Pasti ada saatnya dia nggak develop, terus tahun depan tiba-tiba dia develop lagi, makanya masuk juga ke variable cost. Lalu untuk yang kedua, sales commissions for sales personnel. Nah, dia tuh nggak masuk ke dalam produk cost sama sekali. Kenapa? Karena itu tuh nggak masuk ke dalam biaya produksinya, tapi dia malah masuk ke period cost dan juga variable cost. Penjelasannya juga sama seperti nomor 1, karena dia mirip-mirip juga masuknya. Lalu yang ketiga itu adalah cafeteria cost in the factory. Nah, untuk cafeteria cost in the factory itu dia masuk ke MOH dan juga ke fixed cost karena dia itu tetap dan terus beroperasi. Itu. Lalu untuk yang keempat itu adalah depreciation on the building for administrative staff offices. Nah, untuk ini tuh dia langsung masuk ke period cost dan juga fixed cost karena sifatnya itu depresiasi dan biayanya itu ya tetap segitu-gitu aja, tapi balik lagi tergantung metode depresiasinya. Tapi kan nggak ditanya, kita asumsiin aja dia metode depresiasinya itu yang straight line gitu. Lalu untuk yang kelima, wages of storekeepers in material store. Nah, material store ini kan termasuk ke dalam apa sih untuk produksi gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam product cost di mana langsung ke direct labor karena dia itu adalah upah dari penjaga material store-nya gitu. Dan juga masuknya ke period cost dan variable cost. Kenapa masuk ke period dan variable? Karena wages upahnya itu kan nggak tetap. Jadi ada saat dikala storekeepersnya itu dia cuti atau misalkan dia nggak masuk, dan juga pasti upahnya juga nggak tetap setiap bulannya gitu. Lalu
Untuk yang keenam itu adalah overtime pay for assembly workers. Nah, dia juga masuk ke dalam product cost, masuknya itu langsung ke direct labor cost. Itu sama aja kayak wages, tapi dia tuh overtime, jadi kayak upah lemburnya gitu loh. Nah, dia itu juga masuk ke variable cost. Kenapa? Karena nggak setiap hari perusahaan itu melakukan overtime gitu. Ada saat-saat tertentu aja. Seperti contoh kalau dia lagi ngejar target atau lagi produksi besar-besaran. Lalu yang ketujuh, later use in making the luxury handbag, which are the company's main product. Nah, ini kan kulit ya. Terus dia ada kata kuncinya lagi, yaitu the company's main product. Jadi dia masuk ke direct materials. Selain ke direct materials, dia juga masuk ke dalam variable cost. Kenapa? Karena jumlah yang dibelinya itu kan pasti nggak sama terus dong. Pasti kan kayak ada kalkulasi dari perusahaan. Jadinya setiap bulan jumlah yang dibeli untuk leathernya itu pasti berubah-ubah gitu. Lalu untuk yang ke-8, wages of forklift truck drivers who handles raw materials. Nah, balik lagi nih, wages itu kan upah ya. Berarti kalau upah langsung masukin aja ke direct labor. Gitu aja cara ngingetinnya lah. Kalau misalkan nanti takut lupa waktu UTS nanti. Nah, tapi dia juga masuknya ke fixed cost. Kenapa? Karena dia setiap hari nih pasti nganterin terus tuh raw materialsnya untuk produksi barang-barang. Terus yang ke-9, transportation in cost on materials purchase. Nah, transportation-nya ini tuh kenapa dimasukin ke direct materials? Karena itu pasti dikapitalisasi oleh perusahaan gitu. Dan juga masuk ke dalam fixed cost. Terus untuk yang ke-10 itu ada bonuses of top executive in the company. Nah, dia ini nggak masuk ke dalam product cost sama sekali. Tapi dia malah masuk ke period dan juga variable cost. Kenapa? Karena bonus itu sifatnya itu nggak menentu, bisa besar, bisa kecil, ataupun nggak ada bonus sama sekali di akhir tahun. Lalu untuk yang ke-11 ada cost of painting advertising slogans on delivery vans. Nah, delivery vans ini kan dia nggak masuk ke dalam produk cost ya, tapi dia itu kayak sarana pembantunya. Jadi dia nggak masuk, tapi dia itu masuknya itu ke period cost dan juga variable cost. Karena kan dia painting itu kan nggak dilakukan secara rutin gitu. Terus untuk yang ke-12, assembly line workers wages. Nah, assembly line ini kan dia masuknya ke dalam apa sih, salah satu line untuk nge-produce barang di suatu company. Jadi dia masuknya ke direct labor dan juga ke variable cost. Terus untuk yang ke-13, wages of operative in the cutting department. Ini juga upah. Dia juga masuk ke direct labor juga karena di cutting department. Dia masuk ke product cost gitu. Terus dia juga masuk ke dalam variable cost. Karena balik lagi, wages of operative-nya itu kayak operatornya itu kan nggak nentu lah, dia ada cutinya, terus mungkin dia ada liburnya gitu. Lalu yang ke-14 itu administrative support for sales supervisors. Nah, sales supervisors ini kan dia cuma fungsinya pengawas ya, dia bukan melakukan atau memproduksi suatu barang gitu. Jadi dia nggak masuk ke dalam product cost, tapi dia masuk ke dalam period cost dan juga variable cost. Tapi dia nggak masuk ke fixed cost. Terus yang terakhir itu ada energy to run machine producing units of output in the factory. Nah, kalau ini kan kayak sumber listrik utama ya. Jadi dimasukin ke dalam manufacturing overhead dan juga variable cost. Kenapa ke variable cost? Karena itu energinya kan setiap bulan itu kan nggak nentu ya, tergantung jumlah produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Mungkin gitu aja untuk soal nomor 1. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh sih nanya, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan belum ada yang mau nanya nih, gue lanjut aja langsung ke soal nomor 2 ya. Oke. Soal nomor 2 itu, gue bacain dulu nih. Jadi pertanyaan itu adalah Britano Inc. implements a job order costing system and applies of head cost to job based on the value of direct material used in the production. Nah, ini kata kunci yang pertama nih. Kita highlight aja dulu ya. Ini juga not raw material purchase nih. Terus at the beginning of the year, the company estimated a total of 850,000 of manufacturing overhead cost. Ini juga salah satu kata kunci di soal ini nih.
yang bakal ngebantu banget. Terus dia juga ngestimasiin value of direct material use sebesar $500,000. Nah, di sini juga ada data-data yang di-provide sama company-nya. Bisa dilihat nih. Terus ditanya soal yang pertama. Compute the predetermined overhead rate for the year. Nah, ini udah ada jawabannya nih. Rumusnya itu untuk predetermined overhead rate itu bisa dilihat dari soal nih. Di sini dia bilang applies overhead cost to job based on the value of direct material used in the production. Jadi overhead-nya itu kan manufacturing overhead cost itu kan udah dibilang di awal-awal nih 850.000. Makanya langsung dibagi sama 500.000. Kenapa? Karena based on the value of direct materials. Terus dibagi nih dapat predetermined overhead rate-nya itu sebesar $1,7. Ini untuk soal yang pertama nih. Lalu untuk soal yang kedua, compute the amount of underapplied or overapplied overhead for the year. Nah, cara gampangnya nih kalau disuruh nyari ini nih, underapplied atau overapplied, ini aja simpelnya. Cari actual manufacturing overhead-nya sama allocated manufacturing overhead-nya, habis itu cari selisihnya aja gitu. Kalau actual manufacturing overhead-nya itu udah dikasih di dalam soal. Yang ini nih yang ada indirect labor, property taxes, sampai rent building. Kalau udah lu tambahin semua nanti dapat $750.000. Itu untuk actual manufacturing overhead. Lalu untuk kita cari allocated manufacturing overhead-nya itu, kita harus cari dulu nih berapa raw material use in production-nya. Karena tadi dibilang kan, direct material use in production, not raw material purchase. Jadi kita harus tahu berapa raw materials yang dipakai untuk melakukan produksi. Yang pertama itu dari selalu udah dikasih nih, raw materials beginning itu sebesar $20.000. Habis itu kita tambahin sama purchase of raw materials. Ini di soal udah dikasih juga yang 510 ini. Nanti hasilnya dapat raw materials available-nya itu sebesar $530.000. Habis itu kita kurangin lagi sama ending raw materials-nya sebesar 80.000. Nanti baru dapat raw materials used in production sebesar 450.000. Nah, 450.000 ini bukan langsung masuk ke dalam allocated manufacturing overhead-nya ya. Jadi kan rumus manufacturing overhead itu kan overhead cost dibagi sama apa nih yang biasanya perusahaan implementasiin gitu. Kalau di sini kan kasusnya dibagi sama direct material. Jadi kita tuh cari aja 450.000 dikali sama predetermined overhead-nya nih. Besar 1,7. Baru dapat 765.000 untuk allocated manufacturing overhead-nya. Jadi kan kalau teman-teman lihat ini ada selisih 750 sama 765. Nah, jadinya itu overapplied. Kenapa? Karena actualnya itu 750 tapi dialokasiin oleh perusahaan untuk 1 tahun ke depan itu sebesar 765.000. Jadi dia kayak kelebihan lah untuk budgetnya di manufacturing overhead sebesar 15.000. Untuk soal nomor 2. Terus untuk soal nomor 3 diminta nih untuk prepare a schedule of the cost of goods manufactured for the year. Asumsiin semua raw materialnya itu dipakai untuk produksi direct material. Jadi ini gue udah ngambil juga dari buku untuk cost of manufactured schedule, cost of goods manufactured schedule-nya nih. Dari direct materials yang pertama kita cari, terus direct manufacturing labor, habis itu manufacturing overhead cost, baru dapat nanti sampai ini COGM-nya langsung balik lagi ke soal nih. Pertama kan kita harus cari beginning inventory-nya dulu. Udah dikasih di dalam soal nih 20.000 nih yang ini nih. Yang ini nih 20.000. Habis itu ditambah lagi sama direct material purchase-nya 510.000. Dapatlah hasilnya 530 nih direct materials available for use. Habis itu ada dikurangi lagi sama ending inventory sebesar 80.000. Dapatlah direct material use-nya sebesar 450.000 nih. Kalau lihat rumusnya itu langsung gue kurangin. Habis itu tadi kan yang kedua itu stepnya kita cari direct manufacturing labor cost. Nah, untungnya di soalnya udah dikasih sebesar 90.000. Udah dapat ini. Step ketiga itu kita cari manufacturing overhead-nya.
Yaitu ini nih, yang udah soal kasih juga nih, kayak 170.000 sampai 170.000 lagi, lu jumlahin semua. Terus nanti dari direct material use, lu tambahin sama direct manufacturing labor cost, lu tambahin sama total manufacturing overhead, dapatlah manufacturing cost incurred. Dari manufacturing cost incurred ini, lu tambahin lagi sama beginning work in process sebesar 150.000 nih yang udah ada di soal. Hasilnya itu 1.440.000. Nah itu jadinya total manufacturing cost accounted for. Ini belum jadi COGM nih, karena harus kita kurang lagi sama ending work in process-nya besar 70.000. Habis lu kurang, nanti baru dapat lah nilai dari COGM itu sebesar 1.370.000. Ini gue sum nih karena langsung gue kasih tanda minus aja. Terus yang keempat, dia minta compute the unadjusted cost of goods sold for the year. Dikasihin lagi, do not include any under-applied or over-applied overhead in your cost of goods sold figure. Jadi kalau langsung ditanya kayak gini, dan dia minta soalnya jangan dimasukin sama sekali nih, under-applied atau over-applied yang habis kita cari di soal nomor 2, yang hasilnya itu over-applied sebesar 15.000. Jadi yang pertama itu untuk nyari COGS itu, kita juga udah belajar tuh dari PA, AK1 sampai AK2 lah untuk nyari COGS. Yang pertama itu beginning finished goods besar 260.000. Habis itu lu tambahin lagi sama COGM yang kita dapat dari schedule of COGM yang soal nomor 3 minta. Dapatlah COGAS atau cost of goods available for sale sebesar 1.630.000. Habis itu kita kurangin lagi sama 400.000 nih ending finish goods-nya. Barulah kita dapat COGS sebesar 1.230.000. Kalau ini untuk kalau misalkan soalnya minta jangan kita masukin nih under applied atau over applied-nya. Misalkan nanti di UTS soalnya dibalik, langsung disuruh masukin under applied atau over applied-nya, gampang aja. Jadi kayak step yang tadi masih persis, beginning finish goods-nya lu tambah sama COGM, habis itu baru ada over applied atau under applied. Kalau ini kan kasusnya over applied ya. Kalau over applied itu lu kurangin nih beginning finish goods ditambah COGM dikurang over applied. Baru dapatlah COGAS. Tapi kalau misalkan nanti lu hitung di UTS nanti dia under applied, itu lu tambahin gitu. Baru dapat COGAS, habis itu ending finish goods. Habis itu juga habis ending finish goods ini COGASnya lu kurang itu dapat COGS. Nah, di sini kalau lihat nih selisihnya kelihatan juga nih. Kelihatan juga kan 15.000 karena ada over applied dari COGS-nya itu sendiri gitu. Sorry, over applied dari overhead-nya. Terus lanjut lagi nih ke soal nomor 25, soal 5. Dia bilang job 215 itu dimulai dan selesai pada tahun ini. What price would have been charged to the customer if the job required $8.500 of direct materials and $2.700 of direct labor cost, and the company price its job at 15% above the job cost according to the accounting system. Jadi itu untuk total cost job 215 itu udah dijelasin nih, direct materialnya itu 8.500 dan juga direct labor cost-nya itu 2.700. Ya udah dimasukin, tinggal kita cari lagi nih untuk manufacturing overhead cost-nya. Balik lagi ke soal di awal, tadi kan dia bilang ya di sini ya, applies overhead cost to job based on the value of direct materials used in production. Jadi kita tetap stick di poin yang pertama ini nih, karena ini penting banget, harus kita bawa terus sampai ke akhir soal. Kalau misalkan soalnya nggak ngasihin sama sekali. Jadi langsung aja direct materials-nya ini kita kaliin sama predetermined overhead rate yang udah kita dapetin di soal nomor 1 tadi nih, yang 1,7. Kalau udah dapat 14.000 ini, lu tambahin aja semuanya. DM ditambah DL ditambah MOH itu jadi total cost untuk memproduksi suatu barang atau job 215 intinya gitu. Terus di soal nomor 5 ini dia juga bilang kayak perusahaannya ini naikin 15% dari total cost-nya ini untuk ngejual. Jadi dia tuh ngambil margin sebesar 15%. Ditanyalah berapa harga yang bakal kita jual nih. Jadi gampang aja, langsung lu kaliin aja.
total cost-nya ini untuk nyelesain job 215 ini dikali sama 15%. 15%-nya itu jadi 115% karena above the job's cost. Jadi dapatlah $29.498. Terus untuk soal nomor 6 nih, kita masuk langsung. Kita dijelasin untuk direct materials-nya itu made up of 24.000 of the 70,000 ending WIP. Nah ini jujur ini agak tricky soalnya kalau misalkan kita buru-buru, jadi harus benar-benar kita kait-kaitin nih sama soal-soal yang ada di atas gitu. Jadi udah ada nih WIP inventory-nya sebesar 70.000, direct materials-nya 24.000. Kita disuruh cari nih direct labor-nya berapa, manufacturing overhead-nya berapa gitu. Gampang aja karena tadi kalau kita kaitin sama skin yang dikasih sama soalnya, yang applies overhead based on DM, kita langsung bisa ngedapetin nih berapa manufacturing overhead yang diminta atau yang dikasih tanda tanya di sini nih. Jadi yang pertama tuh kita nyari manufacturing overhead-nya dulu karena itu paling gampang. Jadi cara nyari manufacturing overhead-nya itu direct materials-nya itu lu kali sama predetermined overhead rate yang udah kita cari di nomor 1 sebesar 1,7 nih. Dapatlah $40.800. Habis itu kita lanjut nih, ditulis lagi tinggal satu nih sisanya nih direct labor. Ya udah kita pakai matematika sederhana aja untuk nyari direct labor-nya itu WIP inventory lu kurangin sama MOH dikurangin lagi sama direct materials, dapatlah 5.200. Habis itu karena udah dapat dua-duanya manufacturing overhead sama direct labor, kita coba lagi nih untuk pastiin sekali lagi bener nggak sih angka yang barusan kita cari itu hasilnya itu 70.000 untuk di WIP inventory-nya. Ini udah gue pastiin lagi kalau angka yang barusan gue cari itu sama kita cari bareng-bareng itu sama hasilnya 70.000. Jadi ini untuk soal nomor 2 udah selesai dijawab. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, sabi banget nanya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, gue lanjut aja langsung ke nomor 3. Jadi intinya di soal nomor 3 ini kita tuh ngebahas tentang scrap, rework, sama spoilage. Di sini gue udah masukin juga nih ada PPT waktu gue asistensi karena ini ngebantu banget untuk belajar nantinya gitu. Jadi itu yang pertama tuh kalau tipe-tipe dari spoilage itu tuh ada normal spoilage attributable to specific job, terus normal spoilage to all job, sama abnormal spoilage. Jadi tuh kayak lu inget-ingetin aja lah nama-nama akun yang di debit sama kreditnya, gampangnya. Kalau misalkan susah banget nih mahaminnya karena dulu gue jujur gue hafalin semuanya gitu mau nggak mau. Terus ada juga nih scrapnya ada beberapa nih kayak recognizing scrap at the time of its sale, ada yang material, ada yang material. Kalau yang imaterial itu langsung ke sale, jadi cash atau AR terhadap scrap revenues. Kalau untuk yang materials terbagi menjadi empat contoh nih, ada scrap return to the storerooms, itu ada journal entry, sale of scrap, itu jurnalnya itu debitnya di cash, kreditnya itu WIP control. Habis itu ada lagi scrap common to all jobs. Nah, scrap return to storeroom itu no journal entry. Habis itu untuk sale itu debitnya cash, kreditnya itu MOH control. Itu kan untuk recognizing scrap at the time of its sale nih. Kayak waktu kita ngejual baru kita nge-recognize scrap nih. Nah, tapi kalau untuk recognize scrap di saat waktu produksi itu beda lagi. Kalau untuk yang spesifik job itu di saat scrapnya kita balikin ke dalam storerooms, nah ada akunnya itu yaitu material control terhadap WIP control nih. Nah kalau bisa dilihat nih, kalau ini kan ada perbedaan nih, ada no journal entry, ini ada journal entry-nya, ini nggak ada journal entry-nya. Habis itu yang kedua itu ada scrap common to all jobs. Yang pertama itu scrap return to storeroom, jurnalnya itu ada material control di debit, MOH controlnya di kredit. Lalu untuk sale-nya itu cash-nya di debit, MOH controlnya di kredit. Dan yang terakhir adalah reuse nih, kalau kita pakai kembali scrap-nya. Jadi jurnal itu adalah WIP control di debit, material controlnya di kredit. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam soal. Gue bacain dulu nih.
Jadi intinya di atas ya gitu aja nih. Soalnya tuh sebenarnya di bawah nih. At the final inspection, Brasselton discovered that 33 parts did not meet the existing specifications. Ini kita highlight aja dulu nih, karena ini poin-poinnya aja. Terus an examination indicated that 15 parts were beyond repair and should be sold as spoilage goods for $75 each. Jadi 15 dari 33 parts itu dijual sebagai spoiled goods. Nah, sisa dari 18-nya itu walaupun defektif tapi bisa di recondition as per quality units by the edition. Ini nih ada 1650 material, 1500 labor, dan 1200 for factory overhead. Jadi sisa 18 itu bisa kita pakai lagi nih, kayak kita perbarui lagi, tapi dengan catatan kita nambah lagi material sejumlah ini, terus nambah lagi untuk biaya wages labornya, dan juga biaya kita pakai pabriknya nih, factory overhead. Habis itu juga perusahaannya juga nemuin nih scrap materials in this production process yang nilainya itu sebesar $685. Habis itu ada juga hint yang di bawahnya lagi adalah accounting treatment dari scrap ini adalah common to all job. Jadi kalau dia udah bilang common to all job, kayak di sini scrapnya nih. Karena ini kan scrap ya jatuhnya ya. Scrap common to all job, berarti kita pakai yang ini nih, yang paling bawah kanan. Oke, langsung masuk ke soal nomor 1. Ditanya, the spoilage of the 15 parts which are considered as unavoidable spoilage common to all jobs. Berarti kan kayak unavoidable, berarti nggak bisa kita hindarin sama sekali itu. Jadi jurnalnya adalah cash, loss from abnormal spoilage, dan WIP control nih. Kenapa nih kayak loss from abnormal spoilage-nya gue boldin? Karena ini yang kita cari nih, isinya. Jadi untuk cash-nya itu $75 each dikali sama 15 parts yang jadi spoiled goods nih. Dapatlah 1125. Lalu untuk WIP kontrolnya itu adalah 300 dikali 15. Kenapa 300? Karena ini adalah total untuk membuat satu barangnya itu, biayanya sebesar 300. Nah, jadi karena kita udah anggap itu spoilage goods, jadi kita ada loss from abnormal spoilage-nya sebesar 3.375, yaitu selisih dari WIP kontrol dan juga cash-nya atau 4.500 dikurang 1.125. Ini untuk soal nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, the correction of the 18 defective parts with the additional cost charge common to all jobs. Nah, di soal ini kan tadi juga bilang nih, the remaining 18 parts itu defektif, walaupun dia defektif, tapi bisa di recondition nih. Ditanya nih penjurnalannya gimana? Ya udah, karena kita ngebutuhin untuk nambah 1650 material, terus ada juga labor dan juga factory overhead, kita masukin aja ke sini 1650, 1500 dan juga 1200. Nama akun yang kreditnya itu material controls, wages payable control, dan juga MOH allocated. Ya, angkanya tuh ikutin aja nih sama yang ada di sini yang by the edition-nya itu. Lalu untuk di debitnya itu ada MOH control sebesar 4.350, penjumlahan dari ketiga akun ini yang ada di kredit itu. Ini untuk soal nomor 2. Lalu untuk soal nomor 3, the sale of the spoilage parts for $75 each. Nah, ini kayak kita ngejual spoilage parts ini untuk $75 per satuan. Karena di sini ada 15 parts. Ya udah, dan juga langsung ngejual. Jadi penjurnalannya itu adalah cash terhadap material kontrol besar 1.125. Itu tuh dapat dari $75-nya itu dikali sama 15 parts-nya yang jadi spoiled goods-nya gitu. Lalu untuk yang nomor 4 nih, soalnya dia minta suppose the scrap generated is returned to the storeroom for future use. Ini yang pertama nih diminta nih. Dia return to the storeroom. Habis itu dia minta journal entry-nya nih. Lalu sebulan kemudian scrap-nya itu di reuse nih as direct materials. Karena di soalnya dia juga bilang kalau accounting treatment
dari scrapnya itu adalah common to all job, kita tinggal pakai aja yang ini tadi nih, kanan paling bawah. Yang pertama kan dia bilang ya, scrapnya itu dibalikin ke dalam storeroom. Jadi penjurnalannya itu adalah material control terhadap MOH control. Nilainya itu sebesar 685 gitu. Karena di sini udah dijelasin ya langsung nilainya. Dia nemuin scrap materialnya sebesar 685. Jadi langsung kayak gini aja. Terus untuk scrap yang di reuse as direct materials, penjurnalannya itu ada di sini nih, yang reuse WIP control terhadap material control. Jadi ini WIP control terhadap material control dan nilainya masih sama karena itu scrapnya masih sama dari yang dimasukkan ke dalam storeroom dan juga yang di reuse sebulan kemudian. Itu untuk soal nomor 3. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung nih gimana cara ngejurnalnya atau dapat angkanya dari mana, bisa banget ditanya ke gue gitu. Sama sekalian gue izin ngambil minum dulu ya. Oke, gue udah balik lagi nih habis minum. Agak seret juga nih ngejelasin. Oke, lanjut nih kita ke soal nomor 4 aja. Nah, ini soal nomor 4 nih soal yang paling panjang dan yang ngebikin gue tuh bener-bener kayak pusing banget lah waktu ngerjain UTS. Nah, untungnya kayak ya mau nggak mau kita harus belajar juga kan sama sambil liatin asistensi aja ataupun quiz par nih. Nanti gue kasih tau kenapa harus liatin quiz par di akhir pembahasan soal dari spamen ini ya. Nah, jadi nih gue udah masukin beberapa kayak flowchartnya gitu lah. Kenapa gue cuma masukin Vivo? Karena di soal ini tuh yang lebih di dalamin itu Vivo yang dimintanya, bukan apa yang weighted average-nya gitu. Jadi di sini dia bilang nih, pertanyaan nomor 4-nya. Jadi ada perusahaan, dia punya 2 departemen. Departemen A sama departemen B. Di departemen A itu, materialnya itu ditambah itu di saat awal proses. Sedangkan departemen B itu menambahkan materialnya itu di saat at the end of the process. Jadi ini 2 departemen ini beda nih, kapan dia nambahin materialnya. Habis itu in both departments, conversion cost-nya itu are incurred uniformly throughout the process. As work is completed, dia langsung dipindahin ke departemen yang selanjutnya gitu. Jadi nggak ada dikit dulu atau disimpan dulu, jadi langsung selesai kelar pindah, selesai kelar pindah. Habis itu soal ini juga bilang departemen ini menggunakan weighted average method untuk mengkalkulasiin cost of production-nya, sedangkan departemen B ini menggunakan FIFO method. Habis itu soalnya juga bilang nih, fault units are detected upon inspection at 70% of the process and are discarded at the net disposal value of 0. Lalu untuk normal spoilage-nya itu consider as percentage of good units. Spoiled units-nya itu cuma ditemuin di departemen A nih. Sedangkan di departemen B-nya itu nggak ada sama sekali spoiled goods-nya. Nah, di soalnya juga udah dikasih tahu nih data-data dari departemen A dan juga departemen B sesuai dengan kita soal yang ada di atas. Nah, untuk soal yang pertama nih, langsung ditanya, provide the summary of the flow of physical units and the calculation of the output in equivalent units in departemen A. Nah, ini perhitungannya udah gue buat nih. Kalau untuk weighted average method dan ada spoilage, kita buat kayak gini aja nih. Jadi flow of production yang pertama itu ada beginning WIP sebesar 5.000. Itu udah dikasih di soal nih, physical units ya. Lalu started during period. Di sini juga ada nih, dikasih juga di soal current production-nya, unit started-nya sebesar 25.000. Kita tambahin baru dapat total account for sebesar 30.000. Lalu untuk account for yang keduanya, di bawahnya itu kita benar-benar kita pecah satu per satu untuk direct
materialnya berapa, conversion cost-nya berapa gitu. Karena di departemen A-nya ini belum ada transfer in cost-nya, karena ini mungkin departemen yang kayak pertamanya banget gitu. Yang pertama itu ada goods unit completed and transfer out during period sebesar 26.000. Dapat dari mana? Ini dapat dari ini nih di soal nih 26.000. Nah, lalu untuk direct material sama conversion cost ini sama nih. Atau tadi di soalnya dibilang kan departemen A itu materials are added at the beginning of the process. Jadi langsung dimasukin nih karena masih proses awalnya nih. Lalu ada normal spoilage dan juga abnormal spoilage-nya. Ini kok bisa dapat nih nilainya sebesar 2.340 dan juga 660. Nah, ini di soal juga udah dikasih tahu nih normal spoilage as a percentage of good unit itu sebesar 9%. Jadi tinggal lo kaliin aja good unit completed and transfer out during the period lo kali sama 9%. Dapatlah 2.340. Lalu untuk direct materialsnya dia juga tetap masih sama nih 2.340, tapi conversion cost-nya dia lebih kecil 1.638. Kenapa? Karena untuk conversion cost-nya itu total dari normal spoilage itu lo kali sama spoil unitnya sebesar 0,7. Nah, itu udah dikasih di soal juga nih. Spoiled units are detected upon inspection at 70% of the process. Nah, lalu untuk abnormal spoilage itu dicari itu belakangan tuh. Jadi kayak gue kurang-kurangin aja pakai simple mathematics. Jadi ini gue skip dulu nih. Gue jelasin sampai bawah baru nanti gue balik lagi ke abnormal spoilage-nya. Lalu untuk ending WIP-nya, ini nilainya dapat 1.000. Dari mana? Ini dari soal udah dikasih nih. Karena yang to account for di atas 30.000 dan di bawah juga harus sama sebesar 30.000. Jadi kita bisa langsung dapat nih berapa nilai dari abnormal spoilage-nya di departemen A. Ya udah, lu kurangin aja 30.000 dikurang 26.000 dikurang 2.340 dikurang juga 1.000 nih. Dapatlah 660. Nah, sama juga nih di direct materialsnya masih sama 660. Di conversion cost-nya dia lebih kecil karena dikali 70%. Karena itu pendeteksian dari spoiled unit itu di saat 70% dari proses pembuatan barang tersebut di departemen A. Habis itu udah lu tambahin aja nih totalnya semua. Nah, berarti ini untuk soal nomor 1 nih sampai to account for yang 30.000. Lalu soal nomor 2 dia minta lagi nih provide the summary of the flow of physical units and the calculation of the output in equivalent units in department B. Nah, departemen B ini kan menggunakan FIFO method. Jadi departemen A sama departemen B ini beda nih untuk flow of physical units ya. Nah, ini untuk flow of production nomor 2 di departemen B itu yang pertama kita tetap mulai dari beginning work in process besar 8.000 dari soal. Lalu ada transfer in during current period nih. Dia bukan started during period, tapi transfer in during period untuk FIFO method. Karena di sini kalau ngikutin di buku juga step yang pertama itu langsung transfer in during current period. Nah, nilainya itu berapa? Nilainya itu ini nih sebesar 26.000 nih. Dapat dari departemen A. Karena dari departemen A langsung dipindahin ke departemen B. Dapatlah nilai to account for sebesar 34.000. Lalu untuk step yang kedua kita cari lagi nih total cost accounted for-nya. Yang pertama itu dari completed and transferred out during current period. Ada dari beginning WIP nih kita pecah-pecah lagi nih pembagiannya nih $8.000 ini kemana aja ke equivalent unitsnya, berapa ke transfer in cost, berapa ke DM dan berapa ke conversion cost-nya. Nah, ini untuk transfer in cost-nya dia 0. Kenapa? Karena dari departemen B ini kita menerima dari departemen A, bukan dari departemen B dipindah lagi ke departemen selanjutnya gitu. Jadi 0. Lalu untuk direct materials-nya itu karena ini semua dipindahin langsung nilai 8.000 dan juga ini itu 3.200 karena ini beginning inventory-nya nih 60%, 100% lu kurang sama 60%. Totalnya itu 40.000. Itu udah ada penjelasannya di buku. Nanti langsung dibaca aja nih. Habis itu yang kedua itu started and completed. Started
started and completed ini sebesar 25.000. Ini dapat dari mana? Dia dapat dari 33.000 yang unit kita udah jadi nih dari departemen B dan ditransfer out, dikurang sama beginning work in process-nya. Dapatlah 25.000. Lalu transfer in cost-nya itu 25.000 juga masih tetap. Lalu direct materialnya 25.000 dan juga conversion cost-nya sebesar 25.000. Terus ada ending WIP nih habis started and completed, nilainya itu 1.000 dan juga didapat dari soal lagi nih. Habis itu untuk pembagian equivalent units-nya ini sama transfer in cost-nya 1.000, lalu direct materialnya ini 40%. Kenapa 40%? Karena tadi di soal dia udah bilang juga nih, while in department B, additional materials are added at the end of the process. Nah, jadi di ending inventory-nya ini percentage of completion-nya masih 40% dia untuk work in process-nya. Makanya gue kali sama 40%. Lalu conversion cost-nya ini tetap 100%. Nah, jadi kita totalin semua untuk total cost accounted for-nya. Ini totalnya 34.000. Untuk transfer in cost-nya 26.000. Direct materials-nya itu 33.400. Dan juga conversion cost-nya itu sebesar 29.200. Ini untuk soal nomor 2 nih. Untuk flow of physical units-nya. Dan juga kalkulasi dari output. Lalu soal nomor 3 dia minta summarize the total cost to account for compute the cost per equivalent unit. Jadi ini kita disuruh nih untuk cari nih satu unit ini berapa. Kalau dipecah-pecah transfer in cost-nya berapa, direct materials-nya berapa, dan juga conversion cost-nya berapa. Dan juga kita disuruh untuk mengkalkulasiin the assignment of cost in department B. Jadi kayak biasanya kemana-mana aja. Berarti yang pertama itu kita cari dulu nih cost per equivalent unitnya. Yang pertama tetap kita dimulai dari cost of beginning WIP. Itu dapatnya dari ini nih 45.320 ditambah 16.800. Kita ngikutin aja nih apa yang soalnya kasih gitu. Lalu 45.000, 16.000 kita jumlahin dapat 62.120. Karena di sini dia untuk direct materialnya belum ada. Terus yang kedua, cost added during the period nih. Ini kan nilai 194.100 nih. Dia tuh dapatnya dari transfer in cost-nya nih sebesar 19.500, terus ada 45.900 dan juga 128.700 nih. Karena ini current production, berarti baru ditambah nih di period sekarang di tahun yang berjalan. Habis lu tambahin semua, dapatlah total cost accounted for-nya nih. Dari beginning WIP ditambah sama cost added during period sebesar 256.220. Ini pun juga lu tambahin dan juga lu tambahin. Habis itu setelah lu dapetin total cost accounted for, lu bisa cari lagi cost incurred to date. Ini untuk cost incurred to date-nya itu kita ngambil langsung ke cost added during period, bukan penjumlahan dari cost of beginning WIP sama cost added during period. Jadi kita cuma ngambil cost added during period aja nih, 19.500, 45.900 dan juga 128.700. Nah, untuk equivalent units-nya ini kita dapat nih ada 26.000 dari total cost accounted for departemen B nih, soal nomor 2 nih. 33.400 dan juga 29.200. Nah, untuk ngedapetin cost per equivalent units-nya ini tinggal lu bagi aja cost incurred to date lu bagi sama equivalent units-nya. Jadi untuk transfer in cost itu 0,75, direct materials itu 1,37 dan conversion cost itu sebesar 4,41. Berarti ini soal nomor 3 yang pertama nih, cost per equivalent units. Nah, sekarang kita lanjut ke assignment of cost in department B. Nah, untuk assignment of cost-nya ini harus sama dengan cost per equivalent units-nya nih. Nilainya nih yang ini nih, 256 dan 256 nih. Jadi ini tetap sama, ada from beginning WIP. Ini juga masih sama nih, 45.000 dan juga 16.000. Nah, habis itu di sini ada lagi nih added to beginning WIP nih, sebesar 25.000. Ini tuh dapat dari mana? Ini tuh dapat dari ini nih, cost per equivalent unit dari direct materials lu kali sama from beginning WIP di soal nomor 2 nih, besar 8.000.
dapatlah 10.994,01. Terus untuk conversion cost-nya juga sama, 4,41 ini lu kali sama 3.200. Jadi kayak assignment of cost-nya itu, jadi cara gampangnya itu atau cara mudah lu ngafalin ini biar lu nggak terlalu pusing belajar untuk AB, cost per equivalent unitnya lu kali sama nilai-nilai yang ada di sini nih, nilai-nilai yang ini nih. Itu cara gampangnya gitu aja. Habis itu ada nih started and completed. Ini berapa nih nilainya nih? 18.000 datang dari mana? Datang dari 0,75 lu kali sama 25.000. Ini juga 1,37 dikali sama 25.000. Ini juga nih 4,41 dikali 25.000. Yang ending WP juga masih sama. Masih lu kali juga cost per equivalent unit. Lu kali sama ending WP yang di atas ini nih. Ini nih rumusnya. Nah, habis itu harus kita totalin nih semuanya nih. Yang ada di sini nih. Physical unitsnya nih. Berapa ribu dolarnya. Pokoknya jumlahnya ini harus sama nih. Kalau misalkan ini nggak balance, berarti ada yang salah di perhitungan lo. Ditotalin, udah dapat, berarti ini udah aman. Jadi gitu aja untuk nomor 3. Lalu masuk ke soal nomor 4 yang terakhir. Ditanya, prepare the journal entries untuk departemen B nih. Nah, jadi untuk journal entries itu yang pertama itu the usage of direct materials, di mana untuk penjurnalannya itu adalah WIP control terhadap cash atau account payable control nih. Karena kan kita nggak beli direct materials gitu ya. Habis itu ada incurrence of conversion cost. Nah, penjurnalannya itu adalah work in process control terhadap various accounts nih. Kenapa various accounts? Jadi kita bisa kebaca-pecah karena banyak akun nih, misalkan kayak account payable dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada transferring the cost of units completed to the next department. Nah, ini tuh ada WP proses dan WP proses, tapi beda WP proses untuk next department dan juga WP proses untuk departemen B nih, karena dipindahin dari departemen B kita oper lagi atau kita lempar ke departemen yang selanjutnya. Udah gitu aja untuk pembahasan dari Spamen UTS AB nih untuk semester ini. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nanya nih dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4, bisa tanya aja ke gue gitu. Kalau misalkan nggak ada, kita udahin aja sekarang nih, karena kemalaman juga, takutnya teman-teman masih ada tugas ataupun deadline paper dan lain-lainnya gitu. Gue izin stop sharing ya. Thank you semuanya. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak.